Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho, NIM 19053013, jurusan Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Akuntansi. Yang mana pada kali ini saya akan membahas mengenai materi administrasi perbekalan atau manajemen perbekalan. Yang perlu kita ketahui, perbekalan yang biasa kita sebut dengan logistik, barang, fasilitas, material, perlengkapan, peralatan, serta sarana dan prasarana. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen perbekalan atau administrasi perbekalan suatu serangkaian kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, serta pengawasan terhadap seluruh kegiatan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, hingga penghapusan perbekalan guna mencapai efektivitas dan efisiensi suatu tujuan organisasi. Terdapat kegiatan-kegiatan di dalam manajemen perbekalan. Yang pertama, perencanaan, yang mana suatu kegiatan yang berhubungan dengan penentuan atau tindakan yang berhubungan langsung dengan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Faktor-faktor yang mempengaruhi memenuhi kebutuhan di dalam perencanaan, yang pertama adanya fungsional, yang mana adanya pertimbangan bahwa dengan keberadaan perbekalan akan memperlancar proses pekerjaan dan hasil kerja. Yang kedua, faktor biaya dan manfaat, yang mana organisasi dapat memperoleh manfaat yang lebih banyak terhadap biaya yang dikeluarkan tanpa memandang kualitas barang. Yang ketiga, anggaran, yang mana pertimbangan segala prioritas dan alternatif jenis barang sehingga tidak meninggalkan pertimbangan efek dan efisiensi, serta adanya faktor keamanan dan kewibawaan, dan yang terakhir adanya faktor standarisasi dan normalisasi. Yang kedua, adanya kegiatan pengorganisasian, yang mana kegiatan merancang dan merumuskan dalam upaya pengelolaan dengan mengelompokkan ke dalam unit setiap kerja. Yang ketiga, adanya kegiatan pengawasan, yang mana kegiatan yang berfungsi untuk mengawasi segala tindakan dan aktivitas serta kegiatan dalam upaya pengelolaan perbekalan. Yang keempat, adanya kegiatan pengadaan, yang mana kegiatan yang berfungsi untuk menyediakan perbekalan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Di dalam kegiatan adapun cara-caranya sebagai berikut, yaitu membeli, meminjam, menyewakan, menukarkan, pemberian atau hadiah, serta substitusi atau penukaran. Sistem-sistem di dalam kegiatan pengadaan. Yang pertama, adanya sistem sentralisasi, di mana kewenangan pengadaan diberikan penuh pada satu unit pekerjaan. Yang kedua, adanya desentralisasi, kewenangan pengadaan diberikan kepada setiap masing-masing unit pekerjaan. Yang ketiga, adanya campuran, adalah campuran antara sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Kegiatan di dalam manajemen yang kelima adalah inventaris atau pencatatan, yang mana kegiatan memperoleh data atas seluruh perbekalan yang dimiliki dengan manfaat atau dengan tujuan memberikan informasi atau keterangan bagi yang membacanya, serta menjamin keamanan perbekalan sebagai pengambil keputusan. Yang keenam, adanya kegiatan penyimpanan atau pengundangan, yang mana kegiatan ini bersifat untuk menyimpan segala sesuatu perbekalan yang bersifat administrasi maupun bersifat operasional. Kesalahan-kesalahan umum di dalam penyimpanan atau pengundangan. Yang pertama, kesalahan banyaknya barang kadaluarsa akibat barang-barang yang terlebih dahulu dikeluarkan. Yang kedua, banyaknya barang-barang yang rusak akibat salah penempatan dan perawatan barang-barang. Administrasi penggundangan, yang mana administrasi penggundangan berfungsi untuk menjaga perbekalan dan kelangsungan hidup organisasi. Yang kedua, sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan di dalam organisasi. Yang ketiga, sebagai untuk mengetahui perbekalan di setiap saat. Administrasi penggundangan memiliki faktor-faktor pendukungnya, antara lain buku penerimaan barang, buku pengeluaran barang, kartu persediaan barang, kartu permintaan barang, serta surat penyerahan barang.
Kegiatan manajemen yang ketujuh antara lain pendistribusian atau penyaluran, yang mana kegiatan ini adalah pembagian dan penyampaian perbekalan kepada setiap unit kerja yang membutuhkan dengan asas-asas ketepatan jenis, asas-asas ketepatan nilai, asas-asas ketepatan jumlah, asas-asas ketepatan waktu, tempat, serta kondisi. Yang ke-8 adanya kegiatan pemeliharaan, yang mana kegiatan ini bertujuan untuk agar umur pemakaian dapat mencapai batas yang optimal serta mendukung efisiensi organisasi dengan perawatan secara preventif dan repreventif. Serta yang terakhir adanya kegiatan penghapusan. Kegiatan penghapusan memiliki alasan-alasan mengapa perbekalan itu perlu dihapus. Antara lain yang pertama, perbekalan sudah dianggap sangat tua dan rusak sehingga dapat membahayakan si pengguna atau si pemakai. Yang kedua, perbekalan sudah dianggap ketinggalan zaman. Yang ketiga, perbekalan sudah berlebihan karena perbekalan yang berlebihan dapat memakan banyak tempat sehingga perbekalan yang akan datang terjadi sia-sia. Yang keempat, adanya cara-cara penghapusan perbekalan itu bisa cara dijual, dilelang, ditukarkan dengan perbekalan lain yang saling membutuhkan serta dipindahkan ataupun dimusnahkan. Ataupun dapat ditarik kesimpulan, maksud dan tujuan manajemen perbekalan itu ialah antara lain mampu menyediakan perbekalan sesuai dengan kebutuhan, mampu menyediakan informasi yang berkaitan langsung dengan keberadaan perbekalan, serta yang terakhir mampu menyediakan logistik siap pakai yang dapat didistribusikan ke setiap unit-unit kerja. Di dalam administrasi manajemen perbekalan, terdapat persoalan-persoalan yang sering terjadi pada perbekalan tersebut, antara lain kesalahan rencana dan penentuan kebutuhan, kesalahan tempat, kesalahan pengadaan, serta kesalahan pemakaian, di mana kesemua itu terdapat juga di dalamnya lalai cacat, lalai rawat, simpan kontrol. Di dalam administrasi manajemen perbekalan terdapat asas-asas yang mendasari seseorang dapat mengetahui perbekalan tersebut. Yang pertama, asas keahlian, yang mana orang yang menangani persoalan harus memiliki kompetensi dan keahlian di bidang tersebut. Yang kedua, asas kreativitas, yang mana orang yang menangani persoalan harus mampu memberikan jalan alternatif berupa tindakan, solusi dalam permasalahan yang terjadi. Yang ketiga, asas ketelitian, yang mana orang tersebut peka dan teliti terhadap informasi yang salah, serta dapat cepat mengambil tindakan yang akan dilakukan untuk kedepannya. Yang keempat, adanya asas ketertiban dan kedisiplinan. Yang kelima, adanya asas kualitas pelayanan. Yang keenam, adanya asas kesempurnaan watak. Yang ketujuh, adanya asas efektivitas. Serta yang terakhir, adanya asas efisiensi. Etika dan moralitas. Etika dan moralitas di dalam manajemen perbekalan memiliki pengertian yang sama, yakni sebagai pedoman perilaku baik untuk individu maupun kelompok di dalam hidup bersama di dalam suatu organisasi. Etika di dalam pengelolaan logistik, yang mana suatu nilai aturan yang berisi perintah larangan di dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan perbekalan yang berfungsi sebagai pedoman perilaku individu maupun kelompok. Implementasi etika dalam pengelolaan logistik. Yang pertama, mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan konstruktif. Yang kedua, mengambil dan menetapkan serta menentukan supplier dengan berdasarkan membandingkan dan pertimbangan yang objektif, serta menentukan dan mengambil supplier yang bukan memiliki ikatan keluarga. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya mengenai administrasi perbekalan atau manajemen perbekalan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan informasi mengenai administrasi perbekalan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.